Dokter Rahayu bertugas di sebuah desa terpencil, jauh dari ibu kota kabupaten. Perlu waktu hampir 2 jam naik perahu motor. Ongkos perahu dari ibu kota bisa sampai 1 juta rupiah. Melintasi sungai-sungai dan rawa-rawa penuh buaya. Dokter Rahayu terlihat tertidur di bangkunya. Aku tak setuju pergi ke dokter Jawa itu. Ia macam tukang sihir. Lama-lama kita jadi sejauh semua. Sudah, kita ke bapak ibu saja. Sudah jelas dia suku kita. Anak kau ini sudah mau lahir. Jangan so pikir Jawa atau Papua. Sekarang panggil itu dokter. Kau panggil saja. Kau kan yang mau melahirkan. Ini juga perbuatanmu juga. Apa? Ada suara siapa di sana? Bapak, Mama, masuk saja ke sini. Di daerah seperti ini tak baik jika berada di sana. Apa? Ada yang mau melahirkan? Ya, memang melahirkan tak pernah kenal waktu. Ia bisa datang kapan saja. Seperti juga kematian. Mengapa aku mengantuk membahas tentang kematian? Selama 3 tahun di sini, aku menjadi saksi bahwa kelahiran dan kematian tak pernah seimbang. Kau boleh ngotot mengatakan, ada kelahiran harus diimbangi dengan kematian. Hal itu menyebabkan jumlah manusia selalu sama. Dan itu kunci eksis bangsa hingga saat ini. Tetapi sekarang kau harus mengoreksi pendapat itu. Di berbagai tempat, kelahiran jauh lebih banyak daripada kematian. Lihat saja kotamu sendiri. Pemukiman menelan sawah-sawah para petani. Ruko-ruko merambah sampai hutan pinggiran kota. Itu tandanya kelahiran lebih banyak daripada kematian. Setujukah? Kau harus setuju. Jika kau tak setuju, mohon ini tidak akan aku lanjutkan. Kau harus tahu ya, di sini kelahiran dan kematian tidak pernah seimbang. Hukum itu tidak pernah adil. Sebagai seorang Jawa yang mewarisi ajaran luhur dari para tetua, aku merasa dibenturkan pada kenyataan pahit. Berbeda dengan apa yang pernah diajarkan. Terkadang aku merasa gagal menjadi seorang dokter. Seharusnya aku bisa menjadi pencegah kematian. Aku tahu aku bukan malaikat. Tetapi kegagalan demi kegagalan membuatku ingin meninggalkan profesi ini dan kembali lagi menjadi manusia seperti biasa, sehingga tidak menanggung beban dari profesi ini. Tetapi aku banyak belajar dari sini. Aku harus bertahan di sini. Apa? Ada yang mau melahirkan? Bapak, Mama, masuk saja ke sini. Dini hari seperti ini tak baik di luar sana. Aku tahu aku bukan malaikat penyelamat. Tetapi setidaknya bayi di dalam kandungan itu memiliki kesempatan untuk menghirup udara segar di desa ini. Aku tahu bayi yang lahir di sini belum tentu selamat. Bahkan ada yang sudah selamat pun tak banyak memiliki kesempatan untuk menjadi seorang kanak-kanak. Anak Bapak Wangai yang tinggal di dekat dermaga tadi pagi meninggal. Si Sarce, anak Bapak Koga yang lucunya minta ampun, sewaktu lahir, 2 hari setelah lahir pun juga tiada. Kau tahu, sejak seminggu ada 61 anak meninggal di desa ini. Mungkin kabar ini sudah banyak dimuat di media sosial, di surat kabar, di koran-koran, bahwa desa ini sedang dilanda gizi buruk. Jadi, begini ceritanya.
desa ini dilanda kasus gizi buruk. Untuk menghasilkan beras, mereka harus mendatangkan dari luar pulau, dari Jawa. Waktu itu mereka mengambil beras. Tetapi saat perjalanan, kapal perahu pecah setelah menabrak batang pohon. Setelah itu orang-orang tewas dimakan buaya dan beras pun hanyut. Hampir 3 bulan tidak ada beras di sini. Tapi anehnya, mereka datang-datang beramai-ramai malam-malam menuduh aku dalang dari semua ini. Aku ingat, Bapak Tibo sebagai kepala suku, dia bicara paling keras. Kami ini juga ingin makan beras. Kami ini juga ingin modern. Kami ini juga ingin makan beras. Kami juga ingin modern, toh. Suruh pemerintah Jawa kirim kami beras. Kami juga ingin modern, kami juga ingin maju. Ketika aku mencoba berbicara, Bapak Tibo langsung cepat-cepat menyelaku dan berkata, suruh orang Jawa kirim itu beras. Kami ini bukan cuma lapar, kami juga ingin maju, toh. Tiba-tiba Bapak Koga yang tadi di belakang, dia berkata, maaf Bapak Tibo, Dokter Rahayu, ia datang ke sini dikirim dari tanah Jawa membantu kita untuk berobat. Ia punya obat-obatan. Ia juga sudah bantu kita orang lahirkan anak-anak kan. Bahkan Dokter Rahayu tidak pernah meminta upah sedikit pun. Sehingga Dokter Rahayu tidak ada hubungannya dengan beras. Lalu Bapak Tibo membentak, macam mana kau bisa bicara seperti itu, Koga? Dulu, orang Jawa bilang, kalau kamu ingin maju, kamu harus makan itu beras. Tapi pemerintah Jawa tidak kirim-kirim itu beras. Kami juga ingin modern, toh. Tidak lagi mau disebut primitif. Aku mencoba berbicara. Bapak Tibo, begini, saya dikirim dari tanah Jawa ke Papua untuk membantu pengobatan di sini. Meski tak banyak, saya punya obat-obatan yang bisa membantu Bapak dan warga sekitar sini. Mari kita pikirkan bersama bagaimana cara untuk mengatasi ketiadaan beras ini. Saya punya usul. Bagaimana kalau besok kita pergi ke lahan sagu untuk mencari sagu dan mengolahnya menjadi roti. Tiba-tiba Bapak Tibo membentak, Presiden dulu bilang makan sagu hanya untuk orang yang menderita, makan sagu untuk penderitaan. Kami juga ingin berhenti dari penderitaan itu. Kami ini bukan cuma lapar, kami juga ingin modern, toh. Kau pasti berpikir orang-orang di sini keras kepala kan? Tetapi selama di sini aku belajar banyak hal, melihat mereka mampu berpikir lurus, melihat mereka konsisten, melihat mereka berpegang teguh pada pendirian, membuat aku bisa memanfaatkan itu dengan baik. Tidak seperti kau, mencela-mencela besok pilih ini, besok pilih itu. Saya bilang, saya tanya ke Bapak Tibo, dulu waktu Mama hasilkan Bapak, ada kerjasama dengan Bapak bukan? Dia bilang, ngapa kau tanya seperti itu? Saya bilang, terus aku bertanya, Bapak dan Mama kerjasama makan apa toh? Ya, makan sagu lah. Makan sagu toh, mereka makan sagu. Saya menjawab lagi, kalau begitu Bapak dan Mama saja memakan sagu untuk menghasilkan Bapak Tibo. Mengapa kita tidak memakan sagu? Bapak Tibo hanya menjawab, orang Jawa bilang kalau kita ingin modern, kita harus makan itu beras.
Kita ini juga ingin modern, tidak mau terus-terusan disebut primitif. Bapak Tibo, aku mulai berbicara. Bapak Tibo, jadi orang modern tak harus makan itu beras. Orang Belanda, dia bisa modern karena memakan gandum. Gandum yang ditanam di tanah Belanda. Jika di tanah ini ditanam sagu, mengapa kita tidak memakan sagu? Kita bisa mengolah sagu menjadi roti. Tiba-tiba seorang lelaki yang dari belakang ke depan, mana bisa pula kau bilang begitu? Aku sangat ingat, dia lelaki yang malam-malam datang padaku menggendong temannya dengan bercucuran darah. Ia bilang kepadaku, dokter, obati saja dia. Cepat obati, jangan banyak tanya. Aku lihat kakinya bercucuran darah. Aku tahu itu luka tembak. Sedangkan di puskesmas tempatku bekerja, tidak ada alat untuk membedah. Sehingga aku berkata, Bapak, ini perlu operasi, dan di sini saya tidak punya alatnya. Lelaki itu mengacungkan senjatanya. Dokter, saya sudah bilang, obati saja dia. Itu terserah dokter, jangan banyak tanya. Lalu saya bilang, baik, tak ada gunanya kita berantem, tak ada gunanya. Mari kita bergabung bersama orang kampung mengatasi ini semua. Tak ada gunanya bertentang dengan TNI, tak ada gunanya berantem dengan bertengkar dengan tentara. Yang ada tanah pun meninggal. Setelah itu dia yang senjatanya tadi ia todongkan kepadaku, ia masukkan lagi kembali ke dalam. Lalu aku pun mulai membedah dengan alat seadanya, dengan pisau yang seadanya, dengan pisau yang tidak terlalu steril, tapi ia tetap aku bius. Tetap aku membiusnya karena aku melakukan pembedahan pada lukanya. Setelah selesai, aku pun mencuci tangan di sebuah ember. Tiba-tiba pria itu berkata dan menodongkan senjata lagi. Dokter, jangan kasih dia mati. Lihat, dia tidak bergerak. Dokter bisa kasih dia mati, saya juga bisa kasih dia mati. Saat itu aku benar-benar gugup dengan keadaan. Saya bilang, Bapak, tak ada gunanya kita bertengkar. Mari kita gabung bersama orang kampung. Tak ada gunanya kita melawan. Yang ada nanti kita meninggal. Senjata yang ia todongkan, yang masukkan kembali. Lalu ia pergi membawa pria itu. Aku lanjutkan lagi ya ceritaku tentang orang-orang yang malam-malam datang kepadaku. Setelah itu ada seseorang yang bilang, kita ini juga ingin modern, kita harus makan itu beras. Saya bilang, bagi Bapak Tibo, bagaimana kalau besok kita pergi untuk memang kemudian kita bersama-sama pergi ke sana. Tetapi alangkah terkejutnya, lahan sagu itu sudah tidak ada, sudah tergantikan oleh hamparan-hamparan lahan sawit. Kemudian Bapak Tibo dan warga-warga berbalik arah tanpa mengatakan apa-apa, pergi meninggalkan. Sejak saat itulah sikapnya menjadi mengeras. Ia mengotot ingin memakan beras, dan pemerintah di Jawa harus bertanggung jawab atas hal itu. Padahal beras tak bisa ditanam di tanah Papua. Apa? Mau melahirkan? Bapak, mama, masuk saja ke sini. Bayi di dalam kandungan itu mempunyai kesempatan hidup. Di situ terus terang aku merasa sedih. Aku dikirim jauh-jauh dari Jawa ke Papua. Hidup
di tengah-tengah kekayaan yang melimpah, dengan kelimpahan berkah yang sangat banyak, tetapi dilanda tragedi gizi buruk. Aku tidak sedih dengan kematian. Aku sedih karena di tengah kekayaan yang melimpah di tanah ini, dilanda tragedi gizi buruk. Tetapi hal yang mengejutkan, tiba-tiba seorang transmigran asal Bali, dia datang ke puskesmasku. Karena di tempatnya tidak ada tempat untuk berobat. Dia berkata, hidup itu harus menanam. Kalimatnya sederhana, tetapi mampu membuatku berpikir panjang. Aku berpikir, kau harus tahu, dulu masyarakat di sini berprofesi, bekerja menjadi seorang nelayan dan bercocok tanam. Namun, setelah sungai tercemar oleh limbah sawit, mereka sudah tidak bekerja. Kau harus tahu, anak-anak saja hanya disuguhkan satu batok kelapa. Mereka hanya makan buah nimpah yang ada di area rawa-rawa. Tragedi gizi buruk ini sudah banyak termuat di media sosial, di koran-koran. Seperti yang kalian lihat di koran-koran, sudah banyak tragedi gizi buruk ini terjadi. Rencana semula yang aku berencana untuk mengunjungi ibu di Jawa, pulang ke Jawa, mengunjungi ibu yang sudah tua, terpaksa aku harus batalkan. Aku merasa aku harus di sini, berjuang bersama-sama, mengatasi hal ini. Karena hal ini akan teratasi jika kita sama-sama mampu bekerja sama. Tiba-tiba Bapak Tibo datang. Dokter Rahayu, kami minta maaf. Beras sudah tak lagi berarti buat kami. Ini kami ada bawa Hiberi untuk dokter. Dokter sudah lama tidak makan beras juga kan? Ini Hiberi dari kami. Aku terkejut. Ia membawakanku segenggam ubi. Aku tak tahu ia dapat dari mana. Tanpa bertanya, dia berkata, Dokter Rahayu, kami ada upacara bakar batu di tengah desa. Dokter Rahayu datang ya nanti. Aku terkejut. Ternyata kepala suku yang keras kepala itu menyimpan banyak kebaikan selama ini. Upacara bakar batu dilakukan sebagai ucapan rasa syukur. Berarti ada suatu hal terjadi di desa ini. Bapak Tibo mengatakan, tenang saja dokter, kami tahu dokter orang muslim, sehingga kami tak pakai itu babi. Kami hanya membakar daun-daunan dan Hiberi. Lalu aku bertanya, Bapak, kalau boleh tahu dari mana Bapak mendapat Hiberi itu? Ia tak menjawab, ia hanya tersenyum. Laki berusia 60 tahun dengan tubuh yang sangat kekar, dia pergi meninggalkan aku. Aku melihat ada kerumunan warga di tengah mereka. Mereka membakar batu segenggam dengan orang dewasa. Kau mungkin tidak tahu apa itu upacara bakar batu. Kalau kau tidak tahu, caranya mudah. Kau tinggal klik saja situs pencarian di internet. Nanti kalau aku jelaskan, monolog ini aku tak mau berpanjang tentang upacara bakar batu. Upacara bakar batu ini lebih sering dilaksanakan di suku-suku daerah pegunungan Jayawijaya karena mereka di sana penghasil Hiberi. Melihat kerumunan warga yang di kerumunan itu tak hanya warga kampung itu saja, tetapi ada warga luar kampung yang bergabung. Mereka dengan cekatan,
dengan kerjasama membakar, memasukkan diperi daun-daunan dan batu-batu. Tetapi yang menarik perhatianku ada seorang transmigran asal Bali. Ia ditemani oleh 5 orang temannya. Bapak Tibo berkata, "Dokter Ayu, perkenalkan, ini orang yang kasih kami beras." Dokter Ayu, perkenalkan, ini orang yang kasih kami makan, yang membuat kami tidak kelaparan. Aku terkejut. Lalu aku bertanya, "Siapa yang sudah menanam ini?" Transmigran asal Bali menjawab, "Kami menanam ini di tanah Papua, tentu untuk orang Indonesia." Nah, sekarang coba simpulkan sendiri apa kata-kata yang bisa diambil dari kalimat yang diucapkan oleh transmigran asal Bali. Aku mohon permisi dulu ya. Sudah ada pasien yang menunggu di luar. Bapak, Mama, masuk saja ke sini. Puskesmas ini terbuka untuk siapa saja. Tak perlu takut dengan dokter Jawa. Tak perlu takut dengan dokter Jawa. Kita semua saudara, toh.